Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indriani, NIM122220056 dari kelas RB akan menjelaskan terkait pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan dosen yaitu Bapak Asirin STMT. Outline pembahasannya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, yang ketiga pengaruh teori keunggulan klaster, dan yang terakhir yaitu kebijakan pembangunan dengan kebijakan teori kompetitif. Yang pertama adalah latar belakang, di mana konsepsi yang dikembangkan Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas terlambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi pada waktu itu. Perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri sendiri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Yang kedua adalah pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Foster mengusulkan arah baru pengembangan wilayah. Yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif bukan pada penciptaan lapangan pekerjaan. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga adalah pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan potensial untuk dikembangkan. Yang keempat adalah pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima adalah pembangunan dengan prioritas dan urutan. Dan yang terakhir adalah pembangunan berdasarkan data atau pemikiran penuh harapan semata. Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara unggul dengan wilayah lain, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Adapun faktor dari penentu daya saing wilayah yaitu yang pertama, faktor endowment. Faktor endowment adalah sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan, maupun cagar budaya. Yang kedua adalah keunggulan secara makroekonomi yang terdiri dari kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga adalah keunggulan secara mikroekonomi, yaitu keunggulan kualitas, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, Porter mengusulkan teori kasta. Pemikiran intelektual awal dari klaster yang paling tidak berasal dari pendapat dari Marshall yang memasukkan bab menarik tentang eksternalitas lokasi industri khusus di dalam bukunya yang berjudul Principle of Economics. Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis secara langsung dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu. Dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis klaster sendiri berkisar dari suatu daerah ke negara bagian atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster sendiri meliputi yang pertama, mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan, misalnya pemasok input khusus seperti komponen, pemesinan, dan lainnya, serta penyedia infrastruktur khusus. Yang kedua adalah di dalam klaster termasuk juga lembaga pemerintah, penyedia pelatihan kejuruan, lembaga penetapan standar, asosiasi perdagangan yang menyediakan pelatihan khusus, pendidikan, informasi,
pelatihan, dan dukungan teknis. Klaster termasuk juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif yang melibatkan anggota klaster, serta perusahaan asing yang melakukan investasi permanen dan juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari sebuah klaster. Klaster terdiri dari dua, yaitu klaster global dan lokal. Klaster global yaitu melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dan wilayah dari negara lain. Sedangkan klaster lokal yaitu melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Di Amerika sendiri, kebanyakan klaster yaitu berupa klaster lokal dibandingkan klaster global. Nah, berikut adalah gambar keunggulan kompetitif industri Hayati di Massachusetts, di mana di sini terdapat produk kesehatan dan kecantikan, penyedia instrumen operasi bedah, peralatan medis, penyedia peralatan kedokteran gigi, barang-barang optalmik, peralatan diagnosa, dan kontainer, yang semuanya dibutuhkan oleh rumah sakit, pendidikan, dan spesialis. Terdapat pula lembaga pendidikan tinggi di Amerika, di Massachusetts sendiri terdiri dari Harvard, MIT, Tufts, Boston, UMass, yang merupakan suatu organisasi riset yang nantinya mampu menghasilkan produk biologi dan produk biofarma. Organisasi klaster nantinya akan menciptakan spesialis jasa bisnis, spesialisasi perusahaan modal berisiko, dan spesialis penyedia jasa riset. Lalu selanjutnya adalah sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Terdiri dari 4, yaitu konteks strategi dan persaingan perusahaan, kondisi-kondisi permintaan, industri-industri terkait dan pendukung, dan kondisi-kondisi faktor input. Masing-masing dari 4 kondisi tersebut di dalamnya terdapat inti dari konteks lokal yang mendorong bentuk investasi yang cocok dan di-upgrade secara berkesinambungan dan kompetisi yang vigorous di antara pesaing-pesaing lokal. Kondisi-kondisi faktor input terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur administrasi, infrastruktur informasi, dan infrastruktur iptek, yang nantinya akan menentukan faktor kualitas dan faktor spesialisasi. Sedangkan industri terkait dan pendukung terdiri dari kapabilitas supplier lokal yang ada saat ini dan kompetitif industri-industri yang terkait yang ada. Sedangkan kondisi-kondisi permintaan berupa permintaan yang baik dari pelanggan lokal, kebutuhan pelanggan yang mengantisipasi dimanapun, permintaan lokal yang tidak biasa di dalam segmen-segmen yang terspesialisasi yang dapat dilayani secara global. Lalu yang kedua adalah pengaruh teori keunggulan klaster. Klaster mempengaruhi persaingan dalam 3 cara yang luas yang mencerminkan dan memperkuat bagian yang disebut dengan Foster's Diamond, yang terdiri dari 3, yaitu meningkatkan produktivitas saat ini dan perusahaan atau industri konstituen, meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas, dan merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Masing-masing dari 3 pengaruh klaster di atas tadi berkaitan dan tergantung pada hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Lalu bagaimana klaster bisa meningkatkan produktivitas? Ada beberapa hal yang menyebabkan klaster meningkatkan produktivitas. Yang pertama adalah akses ke input karyawan khusus, di mana lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul dan lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personal dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar, maupun mengimpor input dari lokasi yang jauh. Lalu yang kedua adalah akses ke informasi. Maksudnya adalah pasar yang luas, teknis, dan informasi
terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah, dan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan semakin mendekati batas produktivitas. Yang ketiga adalah komplementaris, di mana fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta meningkatkan produktivitas klaster seperti produk pelengkap untuk pembeli, pelengkap pemasaran, komplementaris karena keselarasan kegiatan yang lebih baik antar peserta klaster. Yang keempat adalah akses ke institusi dan barang publik, di mana klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik yang mirip dengan barang publik konvensional dalam arti mereka terkait erat dengan pemerintah dan lembaga publik. Yang terakhir adalah insentif dan pengukuran kinerja, di mana klaster meningkatkan insentif perusahaan karena tekanan kompetitif, dan tekanan kompetitif dalam sebuah klaster diperkuat dengan tekanan oleh teman sebaya. Klaster juga memudahkan untuk mengukur kinerja kegiatan in-house karena sering ada perusahaan lokal yang saling berkompetisi. Lalu selanjutnya adalah bagaimana klaster bisa meningkatkan inovasi. Sama pentingnya dengan produktivitas, inovasi juga tidak kalah penting untuk meningkatkan sebuah klaster. Perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih jelas untuk memahami kebutuhan dari pembeli baru, sehingga inovasi cenderung harus lebih ditekankan agar pembeli baru dapat tertarik dengan inovasi yang disediakan. Perusahaan dalam klaster memahami sebuah pembeli baru, di mana partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, informasi, atau pengiriman baru. Contohnya yaitu Silicon Valley dan perusahaan komputer yang berbasis di Texas misalnya, menyambungkan dengan kebutuhan dan tren pelanggan dengan cepat dan efektif, serta dengan mudah tidak mungkin menyamai dengan tempat-tempat lain. Partisipasi klaster menawarkan keuntungan dalam memahami keuntungan teknologi, operasi, dan pengiriman baru. Perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih cepat mendapatkan komponen, layanan, mesin, dan elemen lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi. Perusahaan dalam klaster pun dapat bereksperimen dengan biaya yang lebih rendah. Lalu selanjutnya adalah bagaimana klaster menciptakan bisnis baru. Peluang yang dirasakan di lokasi klaster diupayakan karena hambatan yang masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Meskipun pengusaha lokal kemungkinan masuk ke sebuah klaster, pengusaha yang berbasis di tempat lain seringkali pindah cepat dalam sebuah klaster, sehingga banyak rintangan-rintangan yang masuk lebih rendah dan sama menariknya dengan mereka. Perusahaan mapan yang berbasis di lokasi lain tertarik untuk mendirikan anak perusahaan di lokasi klaster dan mencari manfaat produktivitas dan keunggulan inovasi yang dibahas sebelumnya. Keuntungan klaster dalam informasi bisnis baru dapat memainkan peran utama dengan mempercepat proses inovasi klaster. Perusahaan besar sering menghadapi berbagai macam kendala dan hambatan untuk berinovasi. Namun dengan kehadiran klaster ini dapat terjalin kerjasama yang memungkinkan untuk menciptakan peluang bisnis baru. Lalu yang keempat adalah kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dalam teori ini, pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Lalu ada strategi pembangunan regional menurut Porter. Yang pertama adalah pembangunan keunggulan nilai-nilai wilayah, di mana terdapat posisi keunggulan kompetitif yang khusus seperti lokasi, warisan fisik atau budaya, kekuatan saat ini, maupun potensi kekuatan lainnya. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan seperti keunikan keunggulan secara lokasi, lalu kecocokan jenis aktivitas dengan klaster, dan yang terakhir yaitu peranan wilayah dalam lingkup wilayah sekitar. Yang kedua adalah pengembangan kekuatan unik yang dimiliki.
Di sini terdapat beberapa elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan dengan wilayah lain. Lalu yang perlu diperhatikan yaitu apakah klaster yang ada saat ini dan klaster tersebut dapat berpotensi untuk muncul dan dikembangkan. Yang ketiga adalah pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Dan yang terakhir yaitu penentu prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya adalah klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massage. Terdapat yang pertama, konteks strategi dan persaingan perusahaan yang dimana mengandung 4 hal, yaitu yang pertama, mengorganisasikan departemen-departemen pemerintah yang relevan di sekitar klaster. Yang kedua, memfokuskan upaya-upaya untuk menarik investasi asing di sekitar klaster. Yang ketiga, fokuskan promosi ekspor di sekitar klaster. Dan yang keempat adalah eliminasi hambatan-hambatan terkait kompetisi lokal. Yang kedua adalah kondisi-kondisi permintaan, di mana strateginya itu menciptakan aturan yang pro-inovasi standar-standar yang mempengaruhi klaster. Yang kedua, sponsor pengujian mandiri, sertifikasi produk, dan jasa penilaian untuk produk atau jasa klaster. Dan ketiga adalah bertindak sebagai pembeli yang baik dan membeli produk atau jasa klaster. Yang ketiga adalah industri-industri terkait dan pendukung, di mana strategi yang digunakan yaitu sponsor forum yang mempertemukan para partisipan klaster secara bersama-sama, mengupayakan spesifik klaster untuk menarik para penyedia jasa dan supplier dari lokasi lain, dan yang ketiga adalah mendirikan klaster berorientasi perdagangan bebas, industri parks, atau supplier parks. Yang terakhir adalah kondisi-kondisi faktor input, di mana strateginya yaitu menciptakan program-program pendidikan dan pelatihan spesialisasi. Yang kedua, mendirikan upaya-upaya riset di universitas lokal pada teknologi yang terkait dengan klaster. Yang ketiga adalah dukung pengumpulan dan kompilasi informasi yang spesifik terkait klaster. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur, dan spesialisasi lainnya. Selanjutnya adalah menurut Porter, pihak swasta perlu melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu diantaranya memperbaiki kondisi faktor input, menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal, mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya. Adapun kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster menurut Porter, yaitu yang pertama peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, pencapaian standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, penyediaan informasi pasar, dan pengembangan promosi ekspor. Kebijakan klaster berbeda dengan kebijakan industri yang sebelumnya banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter sebagai kebijakan tradisional. Lalu apa perbedaannya? Nah, di sini yaitu perbedaan antara kebijakan industri dan kebijakan klaster. Yang pertama, untuk kebijakan industri bertumpu pada pandangan persaingan internasional, melihat keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Dan kebijakan industri ini cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Kebijakan klaster sendiri bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas. Klaster menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan mantap untuk impor yang meningkatkan efisiensi lokal, menyediakan input yang dibutuhkan, meningkatkan kondisi permintaan lokal, dan merangsang persaingan. Kebijakan klaster berfokus pada menghilangkan hambatan, mengelonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Adapun karakteristik umum inisiatif klaster yang berhasil yaitu yang pertama, daya saing berkaitan dengan produktivitas dan inovasi, struktur yang mencakup semua klaster di wilayah, negara bagian, provinsi atau nasional, batas klaster yang sesuai, keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait, pemimpinan sektor wisata, perhatian dan dekat dengan hubungan personal, dari visi menuju tindakan, dan pelembagaan. Yang terakhir adalah kritik atas konsepnya Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah kritik dari Martin dan Stanley yang menganggap bahwa klaster sebagai konsep yang kacau, di mana teori Porter ini memberikan perhatian terbatas pada dimensi sosial dan pembentukan dinamika klaster. Yang kedua adalah kritik dari Duranton
Ia menganggap bahwa manfaat pengelompokan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya dan investasi yang signifikan dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah kritik dari Bristow, di mana mengungkapkan bahwa peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Demikianlah materi dari